Bab 321. Cucu Frederick He. Eric Kin menarik napas dalam dan berkata, "Aku suruh kalian semua minggir, apa kalian mengerti? Aku suruh kamu serahkan barangnya, apa kamu mengerti?" Frederick He bertanya dingin. Baru saja selesai berkata, tubuh Eric Kin seketika memancarkan cahaya emas. Kemudian terdengar suara boom yang kencang. Dengan Eric Kin sebagai pusat, sebuah kekuatan mengerikan meluar ke sekitar. 3 orang itu tidak sempat menghindar dan langsung muntah darah di tempat. Wajah Frederick He dan orang-orang lain berubah, dan rasa sakit di dada langsung muncul. "Kamu, bukankah kamu Grandmaster? Kenapa bisa mempunyai kekuatan semengerikan ini?" Frederick He berkata dengan wajah masam. Pejuang yang baru masuk tingkat superior master, di hadapan Eric Kin sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk membalas. Eric Kin tidak menjawab pertanyaan mereka, hanya melirik mereka dengan tatapan dingin dan berkata, "Aku tidak ingin membunuh kalian. Aku katakan sekali lagi, aku belum pernah masuk ke kuburan itu." Setelah mengatakan ini, Eric Kin berjalan dengan langkah lebar. "Sekarang bagaimana?" 2 orang di belakang Frederick He bertanya. Frederick He duduk dari atas lantai dan berkata dengan sedikit takut, "Anak muda ini hanya berusia 20 tahunan, tapi kekuatannya sudah jauh lebih tinggi dari kita. Orang seperti ini tidak boleh dibuat marah, kalau tidak akan mendatangkan bencana bagi keluarga kita. Kalau adalah pejuang yang usianya sama dengan mereka, mereka mungkin tidak akan setakut ini. Namun begitu muda sudah mempunyai kungfu sehebat ini, hanya ada 2 kemungkinan. Antara bergantung pada keluarga yang sangat besar dan hebat, atau mempunyai guru hebat di belakangnya. Baik yang manapun, mereka tidak dapat melawannya." Di sisi lain, Eric Kin memesan taksi dan pergi ke sebuah karaoke. Di dalam karaoke, Bella Fang sedang berdiri bersama beberapa anak muda. "Nona, jangan tidak tahu diri." Anak muda yang memimpin berkata dengan wajah dingin, "Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah cucu dari Frederick He, Benjamin He. Aku dapat tertarik padamu, adalah keberuntunganmu." "Cui." Bella Fang memarahi, "Meskipun kamu adalah cucu Dewa Langit, kamu juga tidak boleh memaksa rakyat." "Oh tidak benar, memaksa gadis." Benjamin He tertawa, "Jangan basa-basi, kamu mau pergi denganku atau aku paksa?" Bella Fang mundur 2 langkah dan menunjuk Benjamin He, "Aku beritahu kamu, aku sudah janjian dengan temanku. Temanku sangat hebat, nanti setelah dia datang, dia pasti akan menghabisimu." Sebenarnya, teman Bella Fang ini sedang bersembunyi di suatu tempat. Melihat kejadian ini, sama sekali tidak berani menghampiri. Benjamin He tersenyum dingin dan bertanya, "Teman apa? Coba panggil dia keluar." Setelah itu, Benjamin He mencengkram lengan Bella Fang. Bella Fang menamparkan wajah Benjamin He. Tamparan ini membuat telinga Benjamin He berdengung dan wajahnya merah total. "Bangsat, cari mati." Benjamin He seketika marah besar dan mengangkat tangan hendak membalas tamparan. Saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menangkap pergelangan tangan Benjamin He. "Siapa sialan?" Belum selesai berkata, tubuh Benjamin He sudah terlempar jauh dan menabrak dinding dengan kencang. Eric Kin. Setelah melihat Eric Kin, Bella Fang langsung masuk ke pelukan pria itu dan bertanya dengan terkejut, "Kenapa kamu datang?" Eric Kin berkata dengan wajah dingin, "Bukankah kamu datang mencari teman?" "Aduh, dia masih belum sampai, kan?" Bella Fang berkata dengan sedikit sedih, "Eric, cepat bantu aku memberi pelajaran pada preman-preman ini. Mereka mau mengambil keuntungan dariku." Benjamin He berdiri dari tanah, mengelap darah yang keluar dari ujung bibirnya, menunjuk Eric Kin dan berkata, "Kamu juga berani memukulku? Lihat saja. Kalau hebat, jangan pergi." Eric Kin melihat pria itu dan berpura-pura ingin memukulnya. Benjamin He dan beberapa temannya lari dengan ketakutan, sambil berlari sambil memarahi, "Kamu tunggu saja. Aku sudah mengingatmu." Eric Kin tidak mempedulikan dan menarik lengan Bella Fang, "Ayo, pulang." "Aduh, tidak bisa. Temanku masih belum datang. Aku sudah janjian dengannya, tidak boleh ingkar janji bukan?" Bella Fang menggelengkan kepala dengan kuat. Eric Kin mengerutkan dahi, "Kapan dia datang?"
Kita janjian jam 3, sekarang saja sudah hampir jam 3.30. Oceh Bella Fang. Dia saja tidak tepat waktu, untuk apa kamu masih menunggunya? Eric Kin bertanya dengan suara dingin. Di saat ini, seorang anak muda yang tampan berjalan dari kejauhan. Anak muda itu berkata sambil tersenyum, "Kamu Bella, kan? Maaf, tadi jalanan sedikit macet, jadi aku datang agak terlambat." Eric Kin melihat anak muda itu dan seketika mengerutkan dahinya. Tadi Eric Kin melihat sendiri anak muda ini menonton kejadian yang baru saja terjadi di belakang dinding. Tidak ada macet apa-apa, hanya takut saja. Apa hubunganmu dengan Bella? Eric Kin menarik Bella Fang ke belakang tubuh dan bertanya dengan wajah dingin. Anak muda itu menjawab, "Kita adalah teman netizen." "Kamu kakaknya, kan?" Eric Kin tidak menjawab, malah balik bertanya, "Tadi kenapa bersembunyi dan tidak berani keluar? Ada apa? Kamu takut pria-pria cupu itu memukulmu?" Wajah anak muda ini berubah, tapi dengan cepat kembali ke senyum yang damai. "Kamu salah melihat kali. Aku baru saja sampai." Wajah anak muda ini tidak terlihat sedang berbohong, jelas sekali adalah orang yang profesional. "Eric, kamu jangan bercanda lagi. Asal bicara apa, dia bukan orang seperti itu." Bella Fang berkata dari samping. Eric Kin tersenyum lalu menganggukkan kepala dan berkata, "Mungkin kali. Kalau begitu ayo kita cepat masuk," kata Bella Fang. Mereka bertiga masuk ke ruang privat. Eric Kin duduk di samping, sedangkan Bella Fang ini tidak tahu sedang membicarakan apa dengan laki-laki itu. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan berjalan masuk dan bertanya dengan hormat, "Mau pesan apa?" Anak muda itu segera mengambil menu, melihat sekilas, dan berkata, "Biasanya aku minum Louis, Remy Martin, atau Chivas Regal. Semua itu aku pesan masing-masing satu." "Baik tuan." Setelah mengambil kembali menu, pelayan pun berjalan keluar. Eric Kin menyipitkan mata dan hatinya tanpa bisa ditahan merasa sedikit tidak senang. Anak muda ini pandai berakting juga. Berkata bahasa Inggris, bisa jadi adalah gigolo yang khusus menipu uang wanita. "Aku bertanya sebentar." Eric Kin bertanya, "Siapa yang membayar bir ini?" Anak muda itu berkata sambil tersenyum, "Tidak penting siapa yang bayar, yang penting adalah minum dengan siapa. Apalagi uang bir juga tidak seberapa. Tidak seberapa. Hanya beberapa botol bir ini saja sudah ratusan juta." Mendengar jawaban anak muda ini, Eric Kin semakin yakin pada pikirannya. Dia menarik Bella Fang ke samping dan berkata kecil, "Bocah ini sedang menipumu, apa kamu tidak dapat melihatnya?" Bella Fang membalas kecil, "Bukan kali. Aku lihat dia tidak seperti orang jahat kok." "Memangnya orang jahat tertulis di dahinya?" Eric Kin berkata dengan tidak percaya, "Di matamu, apakah orang yang tampan adalah orang baik, yang jelek adalah orang jahat?" Bella Fang menjadi malu mendengar perkataan Eric Kin dan tanpa sadar menundukkan kepala. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.